Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati anak-anakku sekalian yang sekarang ada di rumah, kita teruskan pengajian kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-8 ya, hadis Samin. Monggo kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisus tsaminu utawi hadis kang kaping 8. Iku hurmatul muslimi, iku kehormatane wong muslim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Rasul, ngendikane ngene, umirtu den perintah sapa ingsun, den perintah an uqatila ing arep yen to merangi sapa ingsun annasa ing manusa hatta yashhadu sehingga padha maca syahadat sapa ikilah nas an ing satemene kelakuan la ilaha ora ana zat kang den sembah iku maujud illallahu kejaba sapa Allah, wa anna Muhammadan lan satemene Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah, wa yuqimu lan padha jumenengaken sapa nas as-sholata ing salat, wa yu'tu lan padha bayar sapa nas az-zakata ing zakat. Faida fa'alu mongko ing dalem nalikane agawe sapa nas dzalika ing syahadatain yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, asomu mongko ngreksa sapa nas minni saking ingsun Allah, dima'ahum ing getiye ing darahe nas wa amwalahum lan ing hartane nas, cara Jawane ya bondone nas, illa bihaqil islami kejaba kelawan hake agama Islam, wa hisabuhum utawi itung-itungane nas iku Allahi ta'ala lantaran ing atase Allah subhanahu wa ta'ala. Rawan nyritakaken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Ini hadis ke-8 menjelaskan tentang kehormatannya orang muslim. Orang muslim itu menjadi hormat karena ada beberapa hal. Diceritakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nasa, saya diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga manusia tersebut bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah, untuk membaca syahadat, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya, atau terkenal dengan syahadataini. Jadi syahadat loro ini yang dimaksud yaitu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada yang hak disembah kecuali Allah, dan tiada bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah.
Jadi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa yuqimus sholata, dan mendirikan sholat. Sholat wajib dilakukan, baik sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kalau bisa juga ditambah sholat-sholat yang lain, artinya sholat sunnah-sunnah yang lain. Kemudian wa yu'tuz zakata, dan membayar zakat. Ya. Artinya zakat tersebut itu diberikan kepada mustahiknya, orang-orang yang menerima zakat. Jadi ada muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, kemudian diberikan kepada mustahik zakah. Yang kemarin sudah disebutkan bahwasanya mustahik zakah itu ada 8 asnaf. Di antaranya adalah fakir, miskin, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, kemudian hamba sahaya, kemudian ghorim, orang yang banyak hutangnya, kemudian ibnu sabil, sabilillah, kemudian amil, orang yang membagi zakat, orang yang mencatat zakat, orang yang mentasarufkan zakat, ini yang dinamakan amil. Nah, 8 asnaf inilah yang namanya mustahikus zakat. Kemudian lanjutannya hadis, faida fa'alu dzalika asamu minni. Kalau semuanya manusia tadi sudah melakukan syahadataini, kemudian melakukan sholat, membayar zakat, ya, maka orang tersebut itu adalah akan dijaga atau terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari darahnya maupun dari hartanya, ya, kecuali memang dengan hak-haknya Islam. Adapun hitungannya manusia tersebut itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud hadis ini secara sedikit penjabarannya bahwasanya orang itu kalau sudah mengucapkan syahadat, baik itu secara lisan, ya, baik itu secara lisan, maka tidak boleh untuk dibunuh. Selama dia itu belum mengucapkan syahadata ini, maka disuruh mengucapkan. Kemudian dia itu mengucapkan walaupun dalam lisannya saja, maka orang tersebut itu tidak boleh untuk dibunuh. Akan tetapi memang kalau syahadata ini, kalau sudah mengucapkan syahadata ini, itu adalah sudah dihukumi Islam. Akan tetapi supaya orang tersebut itu sempurna dalam Islamnya, ya tentunya ya yuqimus sholat, ya, membayar mendirikan sholat, artinya melakukan sholat wajib, bahkan juga sholat sunnah. Kemudian lagi wa yu'tuz zakah, dan membayar zakat. Jadi kalau sudah melakukan 4 hal ini, syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasulnya, melakukan sholat wajib, kemudian membayar zakat, kalau sudah melakukan hal itu, maka dia akan terjaga dari darahnya, hartanya. Artinya darahnya yang dimaksud di sini itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi, dan hartanya juga nggak boleh dirampas, ya, karena dia sudah Islam. Illa bihaqqil islami, kecuali semuanya itu adalah karena haknya Islam. Jadi orang Islam itu seperti itu. Jadi kalau ada orang kok KTP-nya Islam tapi tidak melakukan sholat, ya nanti yang masuk surga ya KTP-nya toh, bukan orangnya. Karena apa? Yang namanya Islam secara
kafah secara sempurna ya tadi itu. Kalau memang dia sudah syahadata ini, kemudian melakukan sholat, kemudian dia membayar zakat, dan kalau seperti ini ya orang tersebut itu adalah orang yang tidak boleh untuk diperangi ya, tidak boleh untuk diperangi orang-orang yang sudah melakukan seperti itu. Jadi maka daunnya Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata. Kalau orang tersebut itu sudah tobat, melakukan sholat, kemudian sudah membayar zakat, ya fahilu sabilahu, ya maka orang tersebut itu sudah aman jalannya ya. Kemudian juga disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 11, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ihwanukum fiddin. Kalau memang manusia itu sudah taubat, sudah melakukan sholat, kemudian juga sudah membayar zakat, maka dia itu adalah teman-temannya banyak semuanya di dalam masalah agama. Artinya berarti orang tersebut itu sudah melakukan Islam atau sudah masuk Islam itu secara sempurna. Lalu kok tidak menggunakan watasuma Ramadhana, kemudian watahijjal baita man istata'a. Ini adalah maksudnya batas bahwasanya orang tersebut itu tidak dipeperangi kalau memang sudah seperti itu. Nah, apalagi dia itu melakukan puasa Ramadan, kemudian haji. Kan namanya puasa Ramadan itu kan setahun sekali, ya. Kemudian haji juga begitu kalau memang dia mampu. Maka dengan kata arti kalau orang itu sudah melakukan 4 hal ini aja sudah aman, apalagi dia melakukan puasa, kemudian menyempurnakan dengan hajinya apabila dia mampu. Nah, ini yang dimaksud bahwasanya kehormatan orang muslim dengan syahadatani, kemudian mendirikan sholat, kemudian juga membayar zakat. Bukan berarti menafikan tidak perlu yang namanya puasa Ramadan, bukan ya. Karena puasa Ramadan itu ya sekali dalam setahun, begitu juga haji tanpa disebutkan pun, karena haji pun juga kalau di Indonesia antriannya sudah lama sekali gitu ya. Nah, ini orang-orang yang sudah melakukan 4 hal itu, maka dia adalah tidak boleh untuk diperangi. Artinya darahnya tidak halal, hartanya juga tidak boleh dijarah. Ini kesimpulan dari hadis yang ke-8. Mari kita semuanya selalu mentajdid dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian setelah itu kita melakukan sholat, mendirikan zakat atau membayar zakat. Ya, apalagi sebentar lagi kita akan membayar zakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.